Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Supriyani, mahasiswi dari program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis tentang 10 saham luar negeri, yang mana saham tersebut memiliki prospek yang cerah, teman-teman. Langsung saja. 10 daftar saham luar negeri di sini. Yang pertama ada Amazon, kemudian ada Berkshire Hathaway, Pinterest, Walt Disney, Shopify, Tesla, Apple, Alphabet, McDonald's Corporation, dan yang terakhir ada Walmart. Bagaimana penjabarannya? Langsung saja. Pertama, Amazon. Amazon ini didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994, dan Amazon dikenal sebagai bisnis e-commerce, teman-teman. Amazon ini pertama kali mengadakan IPO itu pada bulan Mei 1998 dengan harga saham pertama pada saat itu adalah sebesar $18 Amerika Serikat per lembarnya, dan harga saham saat ini itu mencapai $105,08 perbandingan dari tahun 1998 ke 2023, teman-teman, dari $18 sampai ke $105,08. Berarti saham Amazon ini meningkat pesat dari awal IPO sampai dengan sekarang. Kemudian pemegang saham terbesar Amazon yaitu Bezos dengan nilai saham sekitar 180 miliar atau sekitar kalau dirupiahkan itu 2.605 triliun. Nah, di sini ada gambar grafik dari data 5 tahun yang lalu dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023, teman-teman. Dari grafiknya saja kita bisa melihat bahwa dari tahun 2019 ini saham Amazon terus meningkat, naik walaupun ada penurunan sedikit gitu. Puncaknya ada di tahun 2022, kemudian sedikit menurun sampai ke 2023 ini terus naik, teman-teman. Baik, selanjutnya di sini Berkshire Hathaway, ya ada sedikit penjabaran di sini, yaitu cikal bakal perusahaan ini berawal dari Hathaway Manufacturing Company yang didirikan pada tahun 1888 oleh Horatio Hathaway, yaitu sebuah bisnis di bidang pengolahan kapas. Pada tahun 1950-an, Hathaway menyatu dengan Berkshire Fine Spinning Associates, sebuah perusahaan tekstil lain yang sudah beroperasi sejak awal abad ke-18. Kemudian berkembang lagi. Bisnis inti dari Berkshire Hathaway ini adalah asuransi dan asuransi, produk-produk bangunan, penerbangan, dan retail. Analisis sahamnya di sini, untuk saham saat ini, Berkshire Hathaway ini mencapai $327,61. Di sini ada data 5 tahun terakhir dari 2019. Dapat kita lihat, teman-teman, bahwa saham dari Berkshire Hathaway ini terus meningkat, sempat turun di tahun 2020, tetapi naik kembali, terus naik hingga saat ini. Jadi saham Berkshire Hathaway ini sangat recommended sepertinya. Yang ketiga yaitu di sini ada Pinterest. Teman-teman mungkin tidak asing dengan nama Pinterest yang sering kita jumpai. Di sini tertera bahwa pendiri dari Pinterest ini adalah Ben Silverman dan dua temannya, yaitu Evan Sharp dan Paul Sciarra. Didirikan pada tahun Oktober 2008 di San Francisco, California, Amerika. Owner of Pinterest atau pemegang saham dari Pinterest ini sendiri, di sini ada The Vanguard Group itu dengan persentase 8,90%, terus ada Elliott Investment Management dengan persentase 4,70%. Selanjutnya ada Fosbach Fund Storage dengan persentase 4,48%, teman-teman. Di sini ada 5 pemegang saham terbesar di Pinterest. Pinterest ini sendiri bergerak di bidang sosial media seperti yang kita ketahui ya, dan melakukan IPO pertamanya seharga $19 teman-teman per sahamnya, dan meraup dana IPO sekitar 1,4 miliar
$21,27 pada tahun Juni 2019. Jadi untuk IPO pertamanya Pinterest ini yaitu di tahun 2019 dengan harga $19 per saham dan sekarang mencapai 21 per saham di tahun 2023. Nah, di sini ada analisisnya. Jika kita lihat dari data 5 tahun terakhir ini, Pinterest melonjak naik sangat tinggi ya teman-teman di tahun 2021. Kemudian bertahan hingga akhir 2021, memasuki 2022, kemudian turun di sini, tren turun, akan tetapi tetap stabil hingga ke tahun 2023. Selanjutnya ada Walt Disney. Teman-teman mungkin sering kita jumpai Walt Disney ini di mungkin televisi ya. Di sini dijelaskan bahwa Walt Disney didirikan pada tanggal 16 Oktober 1923. Perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brothers Cartoon Studio. Pusat itu terletak di Burbank, California. Bidang unit bisnis utama Disney lainnya termasuk divisi di televisi, penyiaran, media streaming, resort, taman hiburan, produk konsumen, penerbitan, dan operasi internasional. Pemegang saham dari Walt Disney ini di sini tertera bahwa ada Robert A. Iger, yaitu dengan persentase 0,06%. Ya, kemudian ada Chris Stein M. McCarthy dengan persentase 0,01% dan Alan M. Beverman dengan persentase 0,1%. Pada tahun 1957, 12 November, Disney debut di Bursa Efek New York Stock Exchange melalui initial public offering yaitu IPO dengan harga saham 13,88 per lembar saham, dan sekarang harga saham dari Walt Disney ini mencapai $101,42. Ini ada analisis saham dari The Walt Disney Company. Kita lihat dari data 5 tahun terakhir ini, di sini menunjukkan grafik bahwa Disney melonjak naik di tahun 2021 teman-teman, mungkin karena kemarin itu COVID ya, jadi meningkat dan sekarang pemulihan. Di tahun 2022 ini Disney masih tinggi dan akan tetapi ada penurunan hingga tahun 2023 sekarang teman-teman. Tetapi tetap naik, ini akan terus meningkat sepertinya. Kemudian di sini ada Shopify. Shopify ini didirikan oleh Tobias Lutke, Daniel Wayne, dan Scott Lake. Didirikan pada tahun 2004, Shopify adalah perusahaan perdagangan elektronik Kanada yang berkantor pusat di Ottawa, Ontario, dan mengembangkan perangkat lunak untuk top daring dan sistem kasir riset. Penawaran umum perdana Shopify terjadi pada 20 Mei 2015, teman-teman. Baru-baru ini ya. Saham ini mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York dan Toronto pada 21 Mei 2015. IPO ditutup pada 27 Mei 2015. Harga IPO sebesar $17 per lembar saham pada 21 Mei 2015. Pemegang saham Shopify ini di sini tertera bahwa ada Bailey Gifford dan CEO dengan persentase 6,05%. Kemudian ada Capital Research dan Management di sini dengan persentase 5,23%. Kemudian ada Morgan Stanley Management Investasi dengan persentase 4,62%. Dan harga saham untuk saat ini bernilai $47,28 dari IPO awal yaitu $17 saham, sekarang meningkat di tahun 2022 itu dengan harga $47,28. Baik, ini ada grafik dari perkembangan saham atau pergerakan saham Shopify di sini dari tahun 2019, teman-teman. Baru-baru ini di tahun 2022 Shopify meningkat mencapai puncak, kemudian mengalami penurunan. Tetapi di awal 2023 ini Shopify melakukan atau bergerak
naik ya sahamnya. Selanjutnya di sini ada Tesla. Tesla didirikan oleh Martin Eberhard, Mark Tarpenning, J.B. Straubel, dan Lan White, serta berbasis di Palo Alto, California, dan didirikan pada 1 Juli 2003. Perusahaan ini memiliki spesialisasi di mobil listrik, komponen mesin, dan juga memproduksi perangkat pengisi ulang baterai. Tesla go public pada 29 Juni 2010 dengan harga $17 per sahamnya, dan Elon Musk adalah pemegang saham individu terbesar Tesla dengan memiliki 412,6 juta saham, mewakili 13,04% saham. Ini menghargai saham Musk di perusahaan sebesar $84,89 miliar. Eksekutif Tesla lainnya memegang kurang dari 1%, dan harga saham saat ini itu 161,83%. Nah, di sini ada analisa saham. Seperti yang kita ketahui bahwa harga saham setiap hari bahkan setiap detiknya bisa berubah. Dari data 2019 di sini pergerakan dari saham Tesla itu cukup baik dan stabil, bisa dibilang stabil teman-teman. Kenaikan dan penurunannya stabil, di mana ada kenaikan dan juga ada penurunannya di sini, tetapi tidak begitu kuat bahwa setiap penurunan langsung diiringi dengan kenaikan seperti itu. Selanjutnya ada Apple, yang mungkin teman-teman dan kita semua ketahui Apple di sini. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Whitney pada April 1976. Perusahaan ini awalnya berdiri pada bulan Januari 1977 dengan menggunakan nama Apple Computer. Namun pada bulan Januari 2007, Jobs mengubah nama perusahaan dari Apple Computer menjadi Apple sebagai cermin beralihnya fokus perusahaan dari pembuatan komputer ke barang elektronik konsumen lainnya. Pemegang saham institusional terbesar Apple adalah Vanguard Group yang memiliki lebih dari 1,3 miliar saham, atau dipresentasikan itu menjadi 7,83% saham beredar saat ini. Kemudian ada BlackRock memiliki 1,11 miliar saham dengan persentase 6,60% saham beredar. Sementara itu Berkshire Hathaway memiliki lebih dari 1 miliar saham, hampir 6% saham beredar. Sejumlah besar saham Apple juga dimiliki oleh orang dalam Apple itu sendiri seperti karyawan eksekutif dan dewan direksi. Penawaran uang perdana atau IPO dari Apple sendiri ini dilakukan pada 12 Desember 1980 dengan harga $22 per saham. Dan harga saham saat ini, teman-teman, itu $169,59. Perubahan yang sangat signifikan ya teman-teman, dari $22 per lembar saham pada saat IPO, penawaran umum perdana saham, dan saat ini di tahun 2023 itu mencapai 169,79. Grafik dari pergerakan saham Apple ini sendiri hingga saat ini itu mengalami terus kenaikan yang signifikan di sini teman-teman. Dari 2019 hanya beberapa atau sedikit ya mengalami penurunan, bahkan terus naik hingga pada tahun ini di tahun 2023. Ini kemudian ada Alphabet. Alphabet didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin, didirikan pada 2 Oktober 2015. Alphabet ini merupakan perusahaan holding dan konglomerat bentukan Google. Alphabet mencakup berbagai sektor seperti teknologi, sosial, mobil investasi, dan penelitian. Teman-teman, IPO Alphabet ini resmi pada tanggal 19 Agustus 2004 dengan harga penawaran saham perdana yakni $85 per lembar saham. Kemudian untuk harga saham saat ini itu mencapai $107,20. Nah, pergerakan dari saham Alphabet dari 5 tahun belakangan ini bisa kita lihat bahwa Alphabet itu sendiri meningkat di tahun 2022 teman-teman, kemudian mengalami penurunan dan kenaikan hingga saat ini dan stabil, menjadi stabil
2023. Selanjutnya di sini ada McDonald's Corporation yang sering kita bilang tadi ya teman-teman. Nah, McDonald's ini adalah jaringan restoran cepat saji Amerika yang didirikan pada tahun 1940 oleh dua orang bersaudara, yaitu Morris dan Richard McDonald di San Bernardino, California pada tahun 1995. Penawaran umum perdana atau IPO dari McDonald's sendiri terjadi pada tanggal 21 April 1965 ya teman-teman, sudah lama sekali, dan saham ditawarkan seharga 22,50 per lembar saham. Di sini ada tertera pemegang saham, bisa teman-teman lihat ya. Dan untuk harga saham sekarang ini mencapai 297,58 dolar teman-teman, hampir 300 dolar. Nah, di sini ada sedikit description tentang sejarah dari McDonald's itu sendiri. Restoran ini memulai model bisnis suara bala yang memungkinkan ekspansi cepat di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Pada saat itu terjadi persaingan ketat pada bisnis drive-in dan McDonald's. Dua bersaudara ini mengalami kesulitan dalam berorganisasi dan menggerakkan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Dan saat itulah mereka bertemu dengan seorang yang bernama Ray Kroc. Ray Kroc lah yang membantu McDonald's bersaudara untuk mengembangkan usaha tersebut. Jadi tidak benar jika selama ini orang-orang menganggap bahwa Ray Kroc lah yang mendirikan McDonald's untuk pertama kalinya. Tapi di situ ada kerjasama antara dua bersaudara pendiri McDonald's itu dengan Ray Kroc. Kemudian Ray Kroc di sini melakukan pengembangan restoran melalui konsep fast food. Pada sekitar tahun 1955, Ray Kroc mulai menjual waralaba McDonald's atau franchise. Dan untuk pertama kalinya perusahaan fast food siap saji di San Bernardino, California menggunakan sistem franchise atau waralaba. Nah, yang terakhir di sini ada Walmart. Walmart didirikan oleh Sam Walton pada 2 Juli 1962. Walmart mencatatkan sahamnya di bursa saham New York pada tahun 1972. Walmart berkantor pusat di Donville, Arkansas, Amerika Serikat. IPO dan Walmart ini pada 1 Oktober 1970 dengan harga saham 16,50 dolar dan diperdagangkan secara bebas. Saham meningkat 4 kali lipat dalam 2 tahun dan kemudian terdaftar di Bursa Efek New York pada 25 Agustus 1972. Pemegang saham terbesar kedua dari Walmart ini adalah Vanguard Group yang memegang sekitar 5% dari total saham Walmart. Harga saham saat ini yaitu 151,59 dolar teman-teman. Nah, dari data grafik 5 tahun terakhir ini Walmart terus meningkat ya teman-teman hingga saat ini, dan diperkirakan Walmart akan terus meningkat karena Walmart ini sudah juga mencapai di Indonesia, bahkan di daerah sekitar kita teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Itulah tadi 10 saham luar negeri yang mungkin teman-teman ingin mencari tahu tentang pergerakan atau perkembangan atau mungkin value dari perusahaan atau saham tersebut, dari perusahaan tersebut teman-teman. Semoga dapat membantu. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.